أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tayyib, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari apa itu at-tashbih. Dan tashbih ini merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu bayan. Ta'rifut tashbih, pengertian dari at-tashbih. At-tashbihu lughatan, tashbih secara bahasa artinya adalah at-tamthil, itu penyerupaan. Yuqalu hadza syibah wa hadza mathiluhu, maka dikatakan ini serupa dan ini yang diserupakan. Jadi tashbih menurut bahasa, ta'rifut tashbih, pengertian tashbih dari segi bahasa artinya adalah at-tamthil. Sedangkan at-tashbih istilahan, tashbih secara istilah artinya adalah uslubun yadullu ala musyarakati amrin, sebuah uslub atau istilah yang menunjukkan atas keikutsertaan sesuatu hal di akhir terhadap hal yang lainnya fi sifatihi, dalam sifatnya. Jadi tashbih ini merupakan penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lainnya. Dalam pembahasan tashbih ini yang merupakan bagian atau salah satu bidang kajian dalam ilmu bayan ini, ada 4 bentuk, terdiri dari 4 bentuk. Nah, tashbih terdiri dari 4 bentuk. Apa saja? Yang pertama adalah tashbih ini mengeluarkan sesuatu yang tidak dapat diindra dengan mempersamakannya dengan sesuatu yang dapat diindrakan ya. Yang kedua bentuknya adalah mengungkapkan atau mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah terjadi dengan mempersamakannya dengan sesuatu yang terjadi. Dan bentuk yang ketiga dari tashbih ini adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak jelas dengan mempersamakannya dengan sesuatu yang jelas. Dan bentuk yang keempat, mengungkapkan sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan dengan mempersamakannya kepada sesuatu yang memiliki kekuatan dalam hal sifat. Arkanut tashbih. Jadi tashbih ini mempunyai rukun-rukun tersendiri, dan rukunnya itu ada 4. Arba'atu arkan. Rukun yang pertama adalah al-musyabbah. Al-musyabbah itu artinya sesuatu yang hendak diserupakan. Dan rukun yang kedua adalah al-musyabbah bih. Musyabbah bih itu artinya sesuatu yang diserupai. Nah, rukun yang ketiga wajhus syabah. Wajhus syabah itu sifat yang terdapat pada al-musyabbah, sesuatu yang hendak diserupai, dan al-musyabbah bihi, sesuatu yang diserupai. Jadi wajhus syabah sifat yang terdapat pada al-musyabbah dan al-musyabbah bih. Dan rukun yang keempat adalah adat at-tashbih. Itu huruf atau kata ya yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Nah, di sini kita akan membahas apa itu al-musyabbah, apa itu al-musyabbah bihi, wajhus syabah, dan adatut tashbih. Al-musyabbah wal amru alladhi jadi sesuatu alladhi yuradu ilhaquhu bi ghairihi, sesuatu yang hendak diserupakan kepada yang lainnya. Sedangkan al-musyabbah bihi huwa alladhi yulhaqu bihi al-musyabbah, jadi sesuatu yang diserupai oleh al-musyabbah. Jadi al-musyabbah sesuatu yang hendak diserupai, sedangkan al-musyabbah bihi sesuatu yang diserupai. Nah, al-musyabbah dan al-musyabbah bihi merupakan nama lainnya adalah at-tarafain. Jadi at-tarafain ini adalah nama lain dari al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Tarafain, at-tarafain. Jadi kalau misalkan antum menemukan at-tarafain, kata at-tarafain dalam tashbih ini, maka yang dimaksud at-tarafain ini adalah al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Wajhus syabah. Wajhus syabah adalah wal wasful mushtarak baina at-tarafain. Jadi sebuah sifat yang terdapat di kedua
di kedua pihak ini, at-tarafain ini, yaitu al-musyabbah dan al-musyabbah bihi. Jadi sifat yang ada di kedua pihak ini, yaitu al-musyabbah wal musyabbah bihi, wa yakunul wasful ladzi fil musyabbah bihi aqwa. Dan sifat yang terdapat di sifat yang di al-musyabbah bihi ini lebih kuat daripada sifat yang di al-musyabbah. Nah, ini adalah wajh syibah. Jadi wajh syibah ini sifat yang terdapat kedua pihak, yaitu terdapat di al-musyabbah dan musyabbah bihi, tetapi sifat yang di al-musyabbah bihi-nya itu lebih kuat daripada sifat yang ada di al-musyabbah. Dan ada tashbih wal lafdzul ladzi yadullu 'ala tashbih. Sedangkan ada tashbih merupakan lafaz atau huruf ya yang yadullu 'ala tashbih, yang menunjukkan atas keserupaan atau untuk menyatakan penyerupaan, wa yarbitu al-musyabbah bil musyabbah bihi, yang menghubungkan antara musyabbah dan al-musyabbah bihi. Dalam adatut tashbih ini wa qad la tudhkarul adat. Jadi dalam adat tashbih ini kadang tidak disebutkan adatnya dalam tashbih ini. Jadi dalam tashbih kan ada 4 arkan ya, ada 4 rukun. Ada al-musyabbah, ada al-musyabbah bihi, ada wajh syabah. Dan untuk adatut tashbih kadang di suatu tashbih itu diletakkan ada adat-adat tashbih, dan kadang wa qad la tudhkar, dan kadang juga tidak disebutkan adat tashbih ini dalam tashbih itu sendiri. Wa min adat tashbih al-kaf, dari adat tashbih itu ada al-kaf, ada ka'anna, ada mithlu, ada muhaka, ada syibh dan lainnya. Jadi bentuk lafaz atau huruf adat tashbih itu al-kaf artinya seperti, ka'anna seakan-akan, mithlu seperti, muhaka syibh artinya ya sama ya, yaitu seperti atau mirip. Nah, ini adat ini kita bisa gunakan. Jadi tidak terbatas dengan kaf aja, ka aja, seperti aja, tetapi bisa juga ka'anna, mitlu, muhakat, syabah dan lainnya. Nah, contoh dari tashbih ini, Muhammadun kal asadi fi syaja'ah. Muhammad seperti singa dalam keberaniannya. Maka di sini Muhammadun adalah musyabbah, karena Muhammadun sesuatu yang hendak diserupakan. Kal asadi, nah Muhammad diserupai dengan singa. Nah, maka al-musyabbah bihi di sini adalah al-asad. Kal asadi seperti singa. Nah, untuk adatut tashbihnya adalah huruf kaf, ka, seperti. Jadi al-musyabbah Muhammad, al-musyabbah bihi al-asad, kemudian adatut tashbihnya adalah al-kaf. Nah, di sini Muhammad diserupakan seperti singa fis syaja'ah dalam keberaniannya. Maka fis syaja'ah ini sifat ya. Maka fis syaja'ah ini adalah wajhu at-tashbih, sifat yang terdapat di keduanya. Namun diperhatikan lagi, Muhammad seperti singa dalam keberaniannya. Nah, sifat ini dalam wajhu syibah ini yang tadi kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwasanya sifat yang di al-musyabbah bihi ini lebih kuat daripada sifat yang di musyabbah. Penyifatan keberanian itu lebih kuat kepada singa daripada penyifatannya kepada Muhammad, karena memang singa itu identik dengan syaja'ah. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwasanya ketika kita ingin mentashbihkan sesuatu itu harus dilihat dari sesuatu yang identiknya itu ma'lum bainan nas, maksudnya sesuatu yang diketahui oleh manusia. Jadi harus sesuai, karena contohnya lagi singa identik dengan berani. Kalau kita mentashbihkan Muhammadun katsamaki fi syaja'ah, Muhammad seperti ikan dalam keberaniannya, maka ini merupakan tashbih yang salah, karena ikan itu tidak identik dengan keberanian. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat kana Umar fi ra'iyatihi kal mizan fil 'adl. Dan Umar radhiyallahu anhu, perlakuan muamalah Umar terhadap rakyatnya kal mizan fil 'adl, seperti timbangan dalam adil. Maksudnya di sini adalah menyamakan Umar seperti timbangan, yang mana timbangan itu identik dengan sesuatu yang adil, identik dengan keadilan. Maka di sini Umar adalah al-musyabbah ya, karena Umar itu sesuatu yang hendak diserupakan dengan apa? Dengan al-mizan, dengan timbangan al-musyabbah bihi. Jadi al-mizan al-musyabbah bihi
Nah, di sini untuk adatut tashbihnya adalah huruf kaf. Nah, wajh syabahnya adalah al-adl. Jadi Umar al-musyabbah, al-mizan al-musyabbah bihi, al-kafnya adatut tashbih, dan al-adlnya wajh syabah. Contoh lain dari tashbih lagi adalah Muhammadun kal bahri fil karami. Muhammad seperti laut atau samudra fil karami, dalam kedermawanannya. Yang mana laut itu identik dengan dermawan. Makanya di sini Muhammad itu disamakan dengan laut dalam kedermawanannya, seperti itu. Sekali lagi harus sesuai ya, harus sesuai. Jadi tidak bisa kita mentashbihkan dengan apapun yang memang sesuatu itu tidak identik gitu ya, tidak identik dengan sifatnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, as-samak dengan syaja'ah, ikan dengan keberanian, atau zaidun kal gonami fi syaja'ah, zaidun seperti kambing dalam keberaniannya. Nah, itu merupakan tashbih yang tidak benar, jadi tidak boleh, karena ikan dan kambing itu tidak identik dengan keberanian. Maka ketika kita mentashbihkan itu, maka itu merupakan tashbih yang tidak benar, tashbih yang salah. Contoh tashbih lainnya yaitu yang terdapat di salah satu bait syair punya bait syairnya Abu Ala al-Ma'ri. Rubba laylin ka'annahu as-subhu fil husni wa in kana aswada at-taylasan. Rubba laylin, seringkali malam, ka'annahu as-subhu, seakan-akan seperti pagi hari, fil husni, dalam keindahannya. Wa in kana aswada at-taylasan, meskipun malam hari itu aswad, hitam, at-taylasan maksudnya meskipun malam itu gelap gulita. Nah, at-taylasan sebenarnya artinya adalah seperti shawl atau yang biasa dipakai syekh di di pundak ya, selempangkan di pundak. Nah, maksudnya di sini adalah gelap gulita. Nah, dalam bait ini maka musyabbahnya adalah ad-dhamir fi ka'annahu. Musyabbahnya adalah dhamir yang ada di ka'annahu, yang mana dhamir tersebut al-a'id ila lail, kembalinya kepada lail. Rubba lailin ka'annahu subh, maka di sini al-musyabbah bihinya adalah al-musyabbahnya adalah ad-dhamir fi ka'annahu, maksudnya adalah malam ya, dhamirnya kembali ke malam. Kemudian diserupakan dengan apa? Diserupakan dengan pagi hari, maka al-musyabbah bihinya adalah as-subh. Dalam apa? Sifatnya apa? Maka wajh syabahnya adalah husn, dalam keindahan. Nah, untuk adatut tashbihnya bisa dilihat dipakai ka'anna ya. Nah, itu untuk yang rubba lailin ka'annahu subhu fil husni wa in kana aswada at-taylasan. Dan untuk syair yang selanjutnya, bait syair lagi, ini juga dari Al-Ma'ri ya, Abu Ala al-Ma'ri. Wa suhailun kawajnatil hibba fil lawni wa qalbil muhib fil khafaqan. Suhailin itu artinya bintang kejora ya. Bintang kejora itu kawajnatil hub, seperti kawajnatil, wajnat itu pipi pipi seorang kekasih, yang mana kalau pipi seorang kekasih itu kalau lagi dipuji kemerah-merahan gitu ya. Jadi pipi seorang kekasih. Bintang kejora bagaikan pipi, warna pipi seorang kekasih, maksudnya kemerah-merahan, merona, fil laun, dalam warnanya. Wa qalbil muhib fil khafaqan, dan seakan-akan seperti qalbil muhib itu deguban hati seseorang. Seperti, jadi di sini ada dua perumpamaan ya. Pertama, bintang kejora bagaikan warna pipi seorang kekasih, yaitu merah-merahan, fil laun, dalam warnanya, dan juga bagaikan qalbil muhib, deguban hati seseorang, fil khafaqan, yang sedang kasmaran. Nah, di sini berarti bintang kejora dimiripkan,
diibaratkan seperti wujnatul hab dan wujnatul hibba dan qalbil muhib. Nah, maka di sini al-musyabbahnya adalah Suhailun. Karena Suhailun yang hendak diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan wajnatil hibba. Nah, bintang kejora diserupakan dengan pipi seorang kekasih dalam warnanya. Maksudnya ini ya, merona. Maka al-musyabbah bihinya adalah wajna al-hib. Nah, kemudian ada dua ya. Jadi dan yang keduanya adalah qalbil muhib. Kemudian ada tashbihnya. Ada tashbihnya di sini kawajnatil hibba. Maka ada tashbihnya huruf kaf seperti. Nah, untuk yang qalbil muhib fil khafaqan ini tidak ada tashbih ya. Maka ada tashbih yang di al-qalbil muhib fil khafaqan itu al-kaf muqaddarah. Apa itu arti al-kaf muqaddarah? Kafnya itu nggak ada, tapi sesuatu yang menempati kaf. Maka yang tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya untuk adat tashbih qad tudhkar wa qad la tudhkar. Kadang disebutkan adatnya, kadang juga tidak disebutkan. Seperti yang contoh ini, yang kawajnatil hib disebutkan kaf, sedangkan yang qalbil muhib itu tidak disebutkan. Maka ketika tidak disebutkan, tulisnya al-kaf al-muqaddarah. Seperti itu. Nah, ini disamakan dengan apa sifatnya? Dengan al-fil khafaqat. Dengan fil laun wal khafaqat. Nah, kawajnatil hib fil laun, maka di sini yang Suhailun kawajnatil hib fil laun, bintang kejora bagaikan pipi seorang kekasih fil launi. Maka di sini sifatnya adalah fil laun wa huwa al-ihmirar, maksudnya kemerah-merahan, warna kemerah-merahan. Kemudian yang Suhailun wa qalbil muhib fil khafaqan, di sini wajh syabahnya adalah al-khafaqan, artinya orang yang sedang kasmaran. Seperti itu. Mungkin materi tashbih untuk kali ini cukup sekian. Bitaufiq lakum jami'an. Arakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.